Hadirin ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu jamaah, semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang ini kita akan melanjutkan pembahasan yang pertama tadi. Kita akan masuk ke pembahasan fitnah syahwat ya. Nah, fitnah syahwat ini adalah semua fitnah yang kembali kepada kesenangan duniawi atau kesenangan jiwa. Ya, contoh fitnah syahwat itu banyak. Yang pertama, contohnya fitnah wanita, yang mana Nabi SAW mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adarra ala rijal minan nisa. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 5096. Ma taraktu ba'di, aku tidak tinggalkan suatu fitnah, ya, tidak meninggalkan suatu fitnah adarru, yang paling paling berbahaya ala rijal, bagi laki-laki, minan nisa, daripada melebihi fitnah wanita. Kita hidup di zaman di mana para wanita dijadikan bahan iklan, yang di mana iklan itu hampir-hampir tidak pernah lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Sangat sulit bagi kita di zaman sekarang untuk bisa menundukkan pandangan, karena hampir semua lini kehidupan kita dihiasi dengan wanita yang aurat mereka terbuka. Oleh karenanya, kalau seandainya ada orang yang senantiasa istiqomah mendudukkan pandangan di zaman sekarang, mungkin dia termasuk kategori wali di antara wali-wali Allah. Karena memang sebagaimana tadi saya sampaikan, orang di pom bensin pun yang jaga adalah wanita. Ya, itu yang pertama, fitnah wanita. Makanya tadi sudah banyak pertanyaan mengenai fitnah wanita ini. Jadi saya tidak akan panjang, nanti aja di soal jawab. Tapi menunjukkan bahwa fitnah wanita itu bagi laki sangat dahsyat sekali. Kemudian yang kedua, fitnah harta. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan dalam riwayat Tirmidzi, dan hadis ini sahih, inna likulli ummati fitnatun. Sesungguhnya setiap umat itu ada fitnah. Wa fitnatu ummati al-malu, sedangkan fitnah umatku adalah harta. Kemudian di antara fitnah syahwat adalah fitnah anak-anak atau keturunan. Anak-anak bisa menjadi fitnah bagi orang tuanya, di mana orang tua bisa terjerumus dalam berbagai macam kesalahan karena anak-anaknya. Oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Wa annallaha indahu ajrun azim, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Quran surat Al-Anfal ayat 28. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan dinyatakan sahih oleh Syekh Albani dalam taklik kepada Sunan Imam Ibnu Majah, innal walada mabhalatun majbanatun, kata Nabi. Sesungguhnya anak adalah bisa menjadikan seorang bahil dan khawatir. Bisa jadi seseorang diperintahkan untuk berjihad, namun karena melihat anak-anaknya, maka dia pun enggan untuk berjihad. Bisa jadi seseorang itu hendak bersedekah, namun karena melihat anak-anaknya, maka ia pun mengurungkan niatnya untuk bersedekah. Intinya, berapa banyak orang tua yang terjerumus dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah karena mengikuti permintaan anak-anaknya. Dan ini harus kita waspadai. Bukan nggak boleh mengikuti keinginan anak, tapi kita jangan sampai mengorbankan kecintaan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena kan pernah saya sampaikan di grup bahwa kecintaan itu bisa berbuat syirik juga. Menjadikan syirik. Ketika menjadikan kecintaan kita kepada anak atau kepada istri atau kepada manusia lainnya mengalahkan kecintaan kepada Allah. Bagaimana bisa dikatakan mengalahkan kecintaan kepada Allah ketika dia melanggar hak-hak Allah dalam demikian? Ada orang yang karena saking cintanya kepada seorang wanita berani melanggar hak Allah. Berarti sudah terjerumus kepada kategori syirik dalam mahabbah. Syirik dalam kecintaan. Hati-hati. Kemudian yang keempat di antara fitnah syahwat adalah fitnah kezaliman. Ada beberapa contoh di antaranya seperti pembunuhan yang banyak terjadi di zaman sekarang. Nabi kita telah memperingatkan, yataqarrabuz zaman wa yanqusul amal wa yulqasuha wa tadharul fitan wa yaksarul haraj. Qalu ya Rasulullah ayyuma huwa? Qala al-qatl al-qatl. Nabi mengatakan, yataqarrabuz zaman, zaman akan semakin mendekat. Maksudnya adalah seseorang bisa mudah pergi kemana-mana tanpa perlu waktu panjang. Dulu perjalanan Makkah Madinah ditempuh dengan berbulan-bulan. Sekarang naik kereta cepat 2 jam. Naik bis 7 jam. Kalau sopirnya agak tanda kutip 5 jam nyampe. 430 km. Ya. Sekarang Bandung Jakarta atau Indramayu Jakarta nggak kayak zaman dulu lagi. Berapa jam dari sini Pak ke Jakarta? Naik kereta 2 jam. Dulu berapa jam kita perlu ke Jakarta waktu? Sebelum ada kereta. Berhari-hari. Jalan kaki soalnya. Jadi memang benar. Jadi apa yang disabdakan oleh Nabi, saling berdekatannya zaman. Bahkan dalam riwayat yang lain, taqarrubul aswaq, berdekatannya pasar. Sekarang beli ikan asap bisa dari rumah, padahal dikirim dari Lamongan. Gak usah pergi ke Lamongan, 1 hari sampai. Asal ongkirnya mahal. Betul. Ini sabda Nabi itu udah kenyataan hari ini. Nah sekarang waktu pun sudah terasa. Serasa ngaji itu masih ingat dipesertakan. Pesertakan ya. Bulan Ramadan. Sekarang Zulqa'dah udah pertengahan. Paham nggak? Bulan depan kita sudah Zulhijjah pertengahan kalau ngaji, kalau ada umur insya Allah. Ya, kalau ada ngaji lagi. Ya saya mah gimana di kontak aja dari sini. Ya. Oh di Cibarubui katanya. Insya Allah ya. Kemudian wayang kusul amal, amal soleh makin berkurang. Coba lihat sekarang. Pengajian gratis dikasih makan sama dengan konser atau nonton bola. Tiket konser paling murah 11 juta. 2 jam ludes. Padahal puluhan ribu. Kalau ke neraka mah pada berbondong-bondong. Nonton bola Timnas Indonesia lawan Argentina sebentar lagi. Tapi saya bukan wawar ini. Tiket paling murah 600.000. Coba bayangkan. Itu nggak akan tersisa biasanya. Karena orang ingin ketemu yang dicintainya. Paham nggak? Padahal ke pengajian itu tadi gratis. Makan pun siapkan. Sebulan sekali lagi. Betul nggak? Baik. Nah, jadi makin sedikit amal. Orang sekarang ini nggak ada orang yang sholatnya sampai sepanjang malam kayak dulu. Sahabat tidak ada. Sahabat itu 1 rakaat 200 ayat. Paham nggak? Berapa jam kira-kira 200 ayat? Jadi Al-Baqarah itu 1 ayat. 1 ayat. 1 rakaat. Sisa sedikit. Ya. Nah, orang sekarang makin jauh, agak panjang sedikit ngomel. Padahal yang dibaca cuma 1 surat dibagi 4.
La haula wala quwwata illa billah. Wa yanqusul amal. Wa yulqa syuha, kebahilan merajalela. Hatta untuk diri sendiri sekarang ini orang bahil. Banyak yang kayak gitu. Mau makan saja ngitungnya luar biasa. Padahal uang ada di saku. Dipilih paling murah. Sampai sudah lapar sekali terpaksa masuk warung Indomie. Banyak yang kayak gitu? Banyak. Kenapa? Eman cak. Tahu eman kan? Kan dari sini bahasa ini. Saya dari guru saya orang Cirebon dulu di pondok. Eman cak. Baik. Kemudian watadharul fitan. Fitnah, yang maksud fitnah sini maksiat. Dinyatakan secara terang-terangan. Hari ini begitu orang sudah kehilangan urat malu. Dinasehati malah marah. Betul enggak? Berapa banyak yang kayak gitu? Dan kata, tadi saya buka HP, ada perkataan Malik bin Dinar, seorang ulama salaf. Siksaan Allah yang sangat keras hingga membuat hati tidak punya rasa malu. Jadi salah satu siksaan Allah yang keras itu hati sudah tidak punya rasa malu. Banyak kan dalam hadis dikatakan inna min kalimatin nubuwatil ula fa idza lam tastahi pasna ma syi'ta. Jika engkau tidak malu maka berbuatlah sekehendakmu. Makanya dalam hadis yang lain al-haya'u minal iman. Punya rasa malu itu bagian dari iman. Hadis itu sahih. Ya, ini kata Nabi. Kemudian dalam hadis ini Nabi SAW katakan wa yukassirul haraj. Banyaknya al-haraj. Hingga para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah ayyimu huwa? Apa yang dimaksud dengan haraj tadi? Maka Nabi mengatakan al-qatlu, pembunuhan. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari nomor hadis 7061. Iwas sekalian, pembunuhan adalah fitnah yang sangat dahsyat. Sampai-sampai dalam riwayat yang lain Nabi SAW menyebutkan bahwa akan datang suatu fitnah di mana di zaman tersebut akan terjadi banyak pembunuhan sampai-sampai seseorang tidak tahu mengapa ia membunuh dan kenapa ia dibunuh. Dan hari ini sudah mulai kelihatan. Coba lihat, kalau kita lihat berita setiap hari, dengar berita tiap hari, baca koran, itu ngeri sekali. Kemudian fitnah syahwat adalah fitnah jabatan. Yang mana hari ini tuh orang berlomba-lomba ingin menjabat. Padahal Nabi SAW mengatakan, innakum satahrisuna alal imarah. Nanti kalian akan begitu bertamak pada kekuasaan. Wasatakunu nadamatun yaumal qiyamah. Namun kelak di hari kiamat engkau akan benar-benar menyesal. Jadi jangan dianggap remeh. Jabatan itu fitnah. Kalau seandainya ada satu lingkungan RT, ada perbuatan maksiat, ada perbuatan selingkuh misalkan, tetangga dengan tetangga. RT itu membiarkan, maka kelak di akhirat diseret ke neraka dia, gara-gara membiarkan kemaksiatan tersebut. Orang yang berzina dengan tetangga itu lebih besar dosanya 10 kali lipat dengan 10 orang yang bukan tetangga. Tapi bukan berarti dengan orang jauh, ya, tetap aja tidak boleh. Ya, tapi dengan tetangga itu dahsyatnya lebih. Hingga dosa zina itu sampai sampai Imam Syafi'i katakan tikus yang ada di rumah itu akan terkena azabnya. Dan zina itu hutang. Orang yang pernah berzina nanti akan diikuti oleh anak turunan juga berzina. Kalau dia menzinahi, maka anaknya akan dizinahi atau istrinya. Naudzubillah min dzalik. Dan ini sudah terjadi. Ada beberapa kasus yang nanya ke saya. Ternyata itu betul terjadi. Karena kasusnya dulu begini, akhirnya jadi begitu. Dan benar, perkataan Imam Syafi'i itu bukan perkataan kayak kita. Karena berlandaskan ilmu. Makanya hati-hati. Anak-anak kita jaga dengan baik. Kenapa menjaga anak wanita itu sampai Allah jamin surga? Karena berat.
Siapa saja yang diamanahi 3 anak perempuan kemudian mendidik mereka hingga kepelaminan dalam keadaan salehah, tameng untuk orang tuanya surga, maksudnya tidak akan masuk neraka. Tapi anak laki-laki nggak ada. Karena saking berat anak perempuan itu. Anak perempuan itu ditegasin nangis, dibiarin nyimpang. Nah seperti itu ngedidik perempuan itu susah sulit. Jadi ini hati-hati karena memang luar biasa sekali, ya. Makanya sampai-sampai seperti itu. Hati-hati masalah jabatan. Kemudian ada satu fitnah yang paling besar di zaman ini apa? Orang tidak punya kapasitas berbicara masalah agama. Jadi hati-hati ketika kita ngomong Quran. Antum itu dengan anak 2 kali anak itu dosa daripada antum. Ancaman ke nerakanya lebih besar anak. Nabi SAW mengatakan man qala fil Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang mengatakan Al-Quran dengan ra'yunya, maka siap-siap mengambil tempat duduknya dari neraka. Artinya dijamin neraka itu. Jadi hari ini orang begitu fasih berbicara agama padahal hanya untuk kepentingan sesaat. Makanya apa yang terjadi hari ini? Kerusakan demi kerusakan. Ini dikarenakan orang-orang yang bukan ahlinya diserahi itu tugas. Makanya apa kata Nabi SAW? Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fangtadiru sa'ah. Apabila urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah tibanya hari kiamat. Jadi hari ini kekacauan, penyimpangan, kebenaran dan kebatilan dicampur adukan. Ini kalau kita saksikan itu ngeri sebenarnya. Dikarenakan orang-orang yang bukan ahlinya ikut berbicara. Oleh karenanya di antara sebab timbulnya fitnah adalah karena kurangnya ilmu dan tersebarnya kejahilan. Di zaman ini sekarang muncul orang-orang pandai berbicara, namun ia bukanlah orang yang ahli dalam bidang agama, namun malah berbicara masalah agama. Kita tentu merasa sedih dengan keadaan tersebut, karena melihat betapa beraninya seseorang berbicara masalah agama, yang para ulama sendiri berpikir panjang lebar terlebih dahulu untuk menjawab, namun sebagian orang dengan mudahnya menjawab permasalahan dalam perkara agama. Jadi ini tolong, ketika kita anak ditanya juga itu pikirnya lama, makanya ngomongnya juga lama itu kayak gitu. Karena otak itu berkerut, memikir. Sebelum sampai ke sini saja anak tuh baca beberapa sampai baca fatwa dulu tadi pagi itu. Masalah fitnah. Habis sholat subuh itu baca fatwa dulu. Kenapa? Khawatir nanti yang bertanya. Karena suka lupa. Seperti itu. Nah, ibu sekalian. Kemudian kalau tadi Subhat sudah dijelaskan ya, bagaimana kita agar selamat dari fitnah-fitnah ini semua. Maka yang pertama, banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ta'awwadu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah-fitnah yang tampak dan yang tersembunyi. Makanya doa Allahumma inni a'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan jangan pernah ditinggalkan. Atau doa dalam tasahud akhir itu yang tadi disampaikan juga oleh Ustadz Saiful, bahwa kita baca setiap hari karena fitnatul mahya itu dahsyat sekali. Tidak kalah hebat dengan fitnah dajjal. Kalau fitnah dajjal kita tinggal sembunyi, betul enggak? Kalau fitnah ini enggak bisa sembunyi. Orang di hadapan kita juga kadang fitnah. Di rumah kita juga terkena fitnah. Di rumah kita juga kadang masuk pendeta, betul enggak? Masuk orang yang enggak berpakaian. Soal anak-anak kita lagi nonton film Upin Ipin, kadang ada iklan. Iklannya orang nawarin minuman yang namanya perempuan kan kayak gitu. Ya itu bahaya. Sampai saya bilang, Pak, sekarang mah pendeta juga masuk rumah Bapak. Lihat aja kalau Bapak lihat berita. Pendeta ngomong pasti di depan televisi. Bapak saksikan kan, betul enggak? Fitnah bukan itu? Fitnah. Jadi jangan dianggap fitnah itu hanya itu saja ya. Maka kita banyak berdoa dengan seperti itu ya. Kemudian yang kedua, agar kita terjaga dari fitnah, tuntut ilmu syar'i. Karena kebanyakan orang masuk neraka pun karena nggak paham ilmu syar'i. Makanya menuntut ilmu syar'i itu fardu ain, bukan kalau ada waktu, ada kesempatan. Kalau ada orang sekolah sampai S3, kedokteran misalkan,
tapi dia tidak mengerti wudhu yang benar, iman yang benar, akidah yang benar, sholat yang benar, maka orang tuanya itu menanggung dosa, nanti dia akan masuk neraka duluan. Kenapa? Karena mendahulukan yang fardu kifayah daripada fardu ain. Bukan gak boleh sekolah, silakan sekolah sampai S3, jangan tanggung-tanggung, kalau bisa sampai jadi profesor, bikin jurnal setiap hari, kan gitu syarat jadi profesor. Tapi kalau yang kayak sholat saja belum benar, karena saya yakinnya kalau orang itu sholatnya benar, nggak mungkin dia selingkuh, nggak akan mungkin. Diperiksa lagi sholatnya, nggak mungkin dia pengen menggoda orang lain. Seperti pertanyaan tadi kan, Anda tahu dari pertanyaan antum. Soalnya mohon maaf, Anak tahu yang kayak gitu di pengajian itu hanya dari pertanyaan antum. Anak itu nggak tahu asalnya masalah-masalah kayak gitu. Sampai ketika satu saat anak nanya ke kawan anak, kok ada Ikhwan itu ninggalin istrinya bertahun-tahun. Saya bilang, Ustaz, kok ada orang ya tega ninggalin istrinya? Yang kayak lebih gitu juga banyak. Loh, kok gitu? Kirain orang udah ngaji nggak gitu kan? La haula wala quwata illa billah. Ini akibat ngajinya tidak diaplikasikan. Sholatnya kalau menurut saya belum benar itu ya. Jadi menuntut ilmu, makanya kita ini wajib belajar itu. Jadi jangan terbatas, teruslah belajar itu selama kita masih di kandung hayat, di kandung badan. Sebenarnya tadi dijelaskan tentang Imam Ahmad. Kemudian yang berikutnya, agar terlindung dari fitnah, banyak beramal saleh. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 118, badiru bi amali fitnatan qaqat illailil mudlin. Bersegeralah beramal sebelum datangnya fitnah seperti malam yang gelap gulita. Yusbihu rajulu mu'minan wa yamsi kafiran. Pada waktu pagi seseorang itu mukmin, sorenya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, sorenya beriman, paginya kafir. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya, menjual agamanya dengan secuil kenikmatan dunia. Di zaman sekarang ini hadis ini sangat mungkin saja terrealisasi. Seseorang di pagi hari mungkin saja masih beriman, masih sholat, masih beribadah, namun di siang hari ia membaca pemikiran menyimpang di internet. Akhirnya ia pun terjebak dengan pemikiran tersebut dan ia pun kafir di waktu sore. Banyak yang kayak gini. Diskusi itu bisa menyebabkan kekafiran itu banyak. Ketika mulai mengkritik Al-Quran, mengkritik hadis, mengkritik kebijakan agama, akhirnya orang itu menjadi plural atau jadi liberal. Bahkan sekarang ini sudah jadi kurikulum. Kurikulum itu dibuat semua agama itu sama. Itu kurikulum sekarang. Kalau zaman saya dulu PSBB, sekarang PPKN atau apa? PKN. Kalau kuliah itu ada PKN. Nah, sekarang apa? Sama? Maka PKN sama. Budi pekerti. Iya. Makanya di sekolah kita diganti budi PKN-nya dengan pelajaran siroh. Iya. Baik. Dan adab. Ya, baik. Makanya begini ya. Nabi mengatakan al-ibadatu fil harad kal hijrati ilayya. Ibadah saat terjadi zaman fitnah seperti hijrah kepadaku. Dalam hadis yang lain ini saya baca ada satu request di Twitter dan bagus sekali menurut saya. Makanya saya taruh di sini ya. Saya simpan. Jadi kalau tulisan-tulisan bagus saya simpan. Jadi gini. Dalam sebuah hadis, yu'ajibu rabbukum min ra'i gonam yu'danu bisolat wa yusolli. Rabb kalian begitu takjub pada pengembala domba. Ia mengumandangkan azan untuk solat, lantas ia pun solat. Fayaqulullah, kemudian Allah berfirman, unduru ila abdi hada. Lihatlah, perhatikanlah hambaku ini. Yu'danu wa yusolli, dia azan dan solat. Yahopu minni, takut kepadaku. Qad ghafartu li abdi wa adhaltuhul jannah, aku telah ngampuni dosa-dosanya dan aku akan masukkan ke dalam surga. Ini ada komen dari Dr. Abdul Aziz As-Sayyi Hafidhullah Ta'ala di dalam status Twitternya Amsaya namanya @amsaya. Ini adalah pahala bagi orang yang sendirian di belantara dan tidak ada godaan di sekitarnya.
Lantas bagaimana lagi dengan seseorang yang bersendirian dan dikelilingi godaan besar, kemudian meninggalkan godaan tadi, lantas ia melakukan sholat 2 rakaat karena takut kepada Allah, tentu ia akan mendapatkan keutamaan lebih. Sebagai kesimpulan, solusi di zaman penuh fitnah ini, kita memperbanyak ibadah kalau ada waktu itu. Karena di zaman ini pahalanya sangat besar. Kenapa para ulama dulu sholatnya luar biasa? Ada yang 300 rakaat, ada yang 150 rakaat, sholat mutlak. Nah, kita pun bisa kalau ada masalah itu sholat. Sebenarnya sholat mutlak itu tidak ada larangan kecuali 3 waktu. 90 menit setelah adzan subuh jangan sholat, karena itu waktu matahari terbit. Nunggu 10 menit atau 15 menit baru kita sholat. Kemudian 5 menit sebelum duhur jangan sholat sunat sebelum azan itu, karena itu matahari pas di ubun-ubun. Dan 5 menit sebelum azan maghrib jangan kita sholat sunat, karena itu pas tenggelam. Ini 3 waktu dilarang kita sholat, sama dilarangnya kita menguburkan jenazah. Jadi solusi yang terbaik adalah memperbanyak ibadah. Kalau orang banyak ibadah, apapun ibadah itu nggak akan pikirannya macam-macam. HP itu ibarat pedang, bisa melukai musuh, bisa melukai sendiri, betul nggak? Orang kebanyakan mikir macam-macam mulainya dari HP. Lihat status orang, hanya iseng-iseng dan sebagainya. Nah, ini hati-hati. Makanya jangan bikin status yang membuat orang penasaran gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah berakhlak mulia dulu. Berakhlak mulia. Kenapa berakhlak mulia menjadi kunci selamat daripada fitnah? Nabi SAW bersabda, "Wataji'u fitnatun fayuraffaku ba'duha ba'da, wataji'u fitnatu fayaqulul mu'min hadihi muhlikati, summa tangkasifu wataji'ul fitnah fayaqul mu'min hadi." Dan datanglah fitnah yang menjadikan fitnah sebelum terasa ringan dibandingkan fitnah setelahnya. Ketika datang fitnah, orang-orang mukmin berkata, "Inilah yang membinasakanku." Setelah hilang bencana tersebut, timbul pula fitnah yang lain, dan orang mukmin berkata, "Sekarang aku binasa." Zaman dahulu seorang wanita yang memperlihatkan lututnya mungkin sudah akan menjadi bahan pembicaraan karena sudah termasuk perilaku buruk. Coba, lutut itu terlihat termasuk akhlak buruk, ya. Tumit, bahkan Imam Syafi'i itu hilang hafalan itu gara-gara melihat tumit ahwat. Coba sekarang ini gimana? Kalau Imam Syafi'i hari ini, oh tentu. Sampai beliau itu datang ke gurunya, "Waqi sakaitu ila waqi su'i hifdi." Aku mengadu ke guruku Waqi tentang jeleknya hafalanku. Fa'arsadani ayatrukul ma'asi, dan Waqi guruku menunjuki aku untuk meninggalkan maksiat. Lihat tumit sebut maksiat. Wa qala fa inna ilma nurun wa nurullahi la yu'tali'asi. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang maksiat. Hari ini bukan tumit lagi hari ini. Ngeri kan, betul enggak? Makanya itu kita ini kalau kita tetap sekarang menjaga pandangan kita, pahalanya lebih besar daripada di zaman Imam Syafi'i. Makanya kita ini dikatakan oleh Nabi 50 kali pahala sahabat ketika kita melakukan ketaatan. Ya seperti itu. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Paman ahaba ayujiha anin nar wa yadhulul jannah." Barang siapa yang ingin bebas dari neraka dan ingin masuk ke dalam surga, fal ta'tihi manituhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir, hendaklah dia menemui kematian dalam kondisi ia beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal ya'ti ila nasi alladhi yuhibu ayuta ilaihi, dan hendaklah ia bersikap kepada manusia sesuai dengan sikap yang ia suka disikapi dengan sikap hal tersebut. Saya tanya sama antum, antum suka disikapi dengan orang baik atau orang yang kasar, orang yang penuh benci? Nah, kita pun kepada orang harus begitu. Kalau kita ingin masuk surga, artinya akhlak baik itu bisa mengkanter fitnah. Makanya ada kaitan antara akidah dan akhlak. Hari ini banyaknya
Kerusakan moral itu bukan gak pinter, tapi imannya lemah. Hingga akhlaknya pun rusak. Banyaknya korupsi bukan gak pinter. Kalau gak pinter gak mungkin bisa korupsi, betul gak? Betul. Dan hari ini banyak orang memfasilitasi korupsi itu, banyak. Dan saya tuh baru ngeh tuh dulu. Ternyata semua itu bisa dikorupsi gitu loh. Dulu saya kepala sekolah dulu di salah satu SMP mahal gitu ya di Lembang. Pak, katanya yang dari anak itu dipotong sekian-sekian nanti buat bapak. Loh kok buat saya? Saya bilang kayak gitu. Saya bilang ke yayasan, tadi orang dinas bilang gini. Saya tidak mau, itu silakan aja. Oh gitu Ustaz, katanya. Iya. Jadi banyak, bahkan saya pergi dinas keluar waktu itu ke Jakarta. Saya tahu orang sedang dinas, orang konektor bis. Pak, karcisnya mau ditulisin atau dikosongin? La haula wala quwata. Kenapa, apa bedanya? Ya nanti gimana Bapak? Saya pura-pura gak tahu. Ya udah, isi saja Pak, isi saja. Dan itu banyak, ternyata tukang fotokopi pun ngasih bon. Tanya guru, laporan bos itu banyak minta bon ke toko-toko, betul nggak? Tuh kalau ada yang minta kayak gitu ke antum petugas sebagai pedagang misalkan, jangan dikasih. Karena antum sama berbuat Jadi itu pengalaman pribadi saya. Sampai ketika satu saat anak didik kita juara Jawa Barat waktu itu ketiga. Dapat uang saya kasihin ke anak-anak. Ustadz masalah cina. Kata sekolah induk, dulu saya masih induk itu sekolahnya. Salah gimana? Harusnya uang buat Ustadz baru beri jajan. Dalam hati saya ternyata jujur itu disalahkan. Jadi ya ini 10 tahun lebih ke belakang. Ya, saya masih muda waktu itu. Ya, lo ternyata saya bilang dunia pendidikan itu pantas aja anak-anaknya pada bobrok. Yang tolong dipusatin Nadia. Ini dihapus rekamannya. Ternyata kondisinya kayak gitu. Tugas nih. Iya betul. Saya bersaksi ini. Betul. Dijeda dulu sedikit ini supaya antum tahu loh. Yang bisa menyelamatkan dari fitnah dua lagi, bersabar dan sholat. Sabar itu kan tadi, sabar itu ada 3. Sabar dalam taat, kita harus sabar. Sabar menjauhi maksiat, dan sabar baru ketiga, sesuatu yang tidak menyenangkan. Ini perlu sabar itu. Dan Nabi itu kalau ada masalah sholat, makanya tadi saya katakan sholat mutlak itu tanpa batas, silahkan. Jadi antum mau sedang banyak nggak ada pekerjaan ingin sholat, nggak masalah. Banyak sekali sujud itu terangkat satu derajat antum, terhapus dosa antum. Kalau kita terhapus dosa-dosa kita, Allah akan membereskan urusan hidup kita lainnya. Makanya gini, kalau kita ingin mengambil kawan, lihat sholatnya. Ingin ngambil mantu, lihat sholatnya. Kalau sholatnya benar, maka insya Allah urusan lain bisa benar. Kalau sholat sudah diremehkan, yang lain-lain apalagi. Kalau misalkan ngambil mantu nggak sholat, jangankan anaknya nanti sholat aja Tuhannya disia-siakan. Betul seperti ini. Kalau ingin masuk surga, kecuali kalau nggak peduli ya itu silahkan. Dan Nabi pernah mengatakan, innakum satarawna ba'di atharatan syadidatan. Sesungguhnya sepeninggalku nanti kalian akan melihat banyak perkara yang sangat berat. Ya. Tasbiru hatta talqullaha wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal haud. Maka bersabarlah sampai kalian berjumpa dengan Allah dan Rasulnya di telaga nanti di al-haud. Jadi Nabi itu punya telaga di padang mahsyar, namanya telaga al-Kautsar. Yang lebarnya sejauh 1 bulan perjalanan, begitupun panjangnya. Banyak bejananya seperti bintang-bintang di langit. Siapa yang minum dari situ 1 tegukan tidak akan haus selama-lamanya. Tapi nanti itu banyak orang terusir dari situ. yakni orang yang suka bikin kreasi dalam ibadah. Jadi ibadah mah tinggal mengikuti, nggak usah pakai kreasi segala. Paham ya? Karena ibadah itu kan tauqifiyah, nunggu dalil. Kalau urusan dunia selama tidak haram silakan saja.
mau apapun silakan saja. Seperti ada orang yang bertanya tentang masalah-masalah hal-hal yang mubah apa, ya tidak, selama tidak haram silakan saja. Ya. Kemudian yang terakhir, jauhi fitnah itu. Dia jangan mendekat kalau ada fitnah. Kalau bisa fitnah itu ditutup gitu loh. Ada kesempatan berbuat yang tidak-tidak, maka tutup. Ada menyebar berita-berita buruk, jangan dibuka. Atau perbuatan-perbuatan yang tidak pantas ditampilkan, itu akan jadi saksi nanti pada hari kiamat. Bahwa antum itu telah terang-terangan berbuat maksiat. Contoh antum nonton konser, di ini misalkan di video, tampilkan di grup, loh aku lagi di konser loh. Itu justru penyebab dosa tidak diampuni. Iya, kan itu disebut mujaharah. Bangga dengan keburukan. Makanya kalau lihat berita tentang orang muslim sholatnya 23 rakaat 7 menit, jangan disebarkan, cepat matiin dan hapus, jangan ada di grup. Malah itu jadi berdosa nanti di hari kiamat jadi saksi. Jadi lihat fitnah, lihat keburukan itu jangan dibuka. Kalau ada masalah di tetangga jangan ingin tahu. Kecuali kalau dia minta solusi ke kita, baru kita kasih tahu. Jangan udah ditutupin nanya-nanya, oh si itu gimana? Jangan itu. La haula wala quwata illa billah. Nggak boleh kayak gitu. Nah, kepo katanya. Baik, itu mungkin solusi dari fitnah, karena tadi juga masih banyak pertanyaan. Insya Allah yang mau bertanya silahkan ditulis dulu atau langsung saya ke air dulu ya. Silakan. Siap Ustaz? Ya, siap. Baik, ini ada banyak pertanyaan Ustaz, lumayan. Iya, silakan. Dari akhwat dan ummahat, dan dari bapak-bapak ada Pak Amsor, dan sebelum Pak Amsor saya dulu Pak. Punten. Saya juga mau nanya. Iya. Mohon maaf mendahului yang tua. Berbicara masalah pendidikan Ustaz, kan saya pengalaman mengajar di sebuah SDIT di Semarang. Yang terjadi juga tidak jauh-jauh berbeda dengan apa yang dialami Pak Ustadz, yaitu ketika meminta bantuan di pemerintah, kemudian ingin mendirikan satu lokal kelas gitu ya, akan diturunkan bantuan, contohnya 200 juta, tapi yang turun 150 juta. Betul. Dengan tetap melaporkan 200 juta. Nah, kemudian nanti kepala sekolahnya mendapatkan 10%-nya, dan kemudian dengan tetap laporannya 200 juta, tapi yang turun 150. Iya. Nah, pada waktu itu kata yayasannya tidak apa-apa daripada tidak diambil itu, karena kita membutuhkan. Apakah sikap ini dibenarkan atau gimana? Tidak. Karena itu kategori penipuan. Rasulullah mengatakan man ghasya laysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan kami. Dan itu memang seperti, selama saya dulu jadi kepala sekolah, saya satu-satunya yang nggak menerima bos. Sampai saya sering dipanggil ke kantor Depag waktu itu, karena saya di MTS. Saya di Bapak bertanggung jawab kelangsungan sekolah, saya bertanggung jawab. Terus seperti itu saya ditanya, karena saya satu-satunya sekolah yang tidak mau itu. Hanya saya lengser setelah masa jabatan saya habis, saya sujud syukur. Jadi bukan nyesal diberhentikan jadi kepala sekolah, justru saya bersujud syukur. Kenapa? Karena saya yakin kalau kita berjuang di jalan Allah pasti ada jalan keluar. Ya seperti di sini ada juga yang menolong jalannya dari Allah, menolong kita. Kita nggak punya kelas, kita nggak punya tanah. Tiba-tiba ada telepon, saya bilang gini-gini, tiba-tiba juga ada ini, akhirnya dia membangunkan 700 juta itu tidak istilahnya ditunda-tunda, langsung dikerjakan 4 bulan beres. Saya enggak, kalau misalkan kita, kalau orang lain itu kan kita ambil bon kosongnya, betul nggak, diisi dulu kan gitu. Langsung kasih dari toko sekian, jangan ada satupun. Kita yang kerja tombokin dari kita, nggak apa-apa aja. Kita sesuai ini ya. Kita kasih kerja lebih karena lajanya lebur, udah bayar kita. Dan alhamdulillah Allah tolong. Kita nggak punya hutang gitu, seperti itu. Banyak lembaga-lembaga yang akhirnya bangkrut itu karena memang bersandar kepada manusia. Jadi seperti itu. Kalau masalah SPP telat ya. Udah, kalau saya husnuzon aja mungkin sudah nggak ada.
selama aku masih bisa jalan aja kayak gitu. Ya seperti itu saja. Jadi tidak boleh seperti itu. Oh, iya. Baik. Ya, jadi ini untuk ke depan, karena banyak tawaran-tawaran itu banyak pasti. Banyak Pak yang kayak gitu. Jadi kita ini hendaklah mencukupkan dengan yang halal. Insya Allah akan berkah. Dan nanti akan berpengaruh kepada anak-anak didik kita. Lembaga-lembaga, kenapa hari ini banyak pondok-pondok pun yang kacau anak-anaknya. Banyak sekolah-sekolah yang berantakan perilaku anak-anaknya. Karena ada campur uang-uang yang seperti itu. Makanya kan Nabi ketika ada seorang sahabat ditanya, kenapa doamu begitu mustajab, kenapa engkau gini-gini, aku memperhatikan apa yang dimasukkan ke dalam lambungku. Jadi kita harus perhatikan yang halal. Jadi kita makan, alhamdulillah kita pemberian halal seperti ini kan, seperti itu gitu. Itu mungkin tambahan. Baik, jazakumullah ahsan. Baik. Jazakumullah ahsan jazak Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak. Mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai fitnah subhat dan syahwat, itu yang kita ketahui adalah dua lingkaran setan ya, karena tidak lepas dari tipu daya setan. Maka kita kembali kepada satu sejarah awal penciptaan manusia, yaitu Nabi Adam. Dimulai dari pembangkangan iblis itu, sehingga terjadilah fitnah terhadap Adam dan Siti Hawa. Nah, di situ kita melihatnya ada fitnah syahwat, berarti akibat fitnah syahwat. Kemudian juga sejarah awal pembunuhan anak cucu Adam, yaitu Qabil dan Habil, itu juga berangkat dari fitnah syahwat. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam juga hampir ya terkena fitnah syahwat. Nah, dari sekian tadi fitnah syahwat itu ya, kalau kita melihat adalah masalah wanita. Sebagaimana tadi fitnah syahwat itu macam-macam kan? Iya. Disebutkan tadi oleh Ustadz wanita. Nah, mendominasi wanita dari sekian itu. Kemudian kalau kita hubungkan dengan firman Allah dalam surat Al-Imran itu, Zu'ina linnasi hubbu syahwati minan nisa. Nah, yang kita ingin tanyakan, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya itu menempatkan urutan yang pertama di dalam masalah fitnah syahwat tadi itu adalah wanita. Mohon penjelasannya tadi. Artinya apakah ada tafsir khusus dalam ayat itu, surat Al-Imran ayat 14, Zu'ina linnasi hubbu syahwati minan nisa. Sampai Rasulullah sendiri juga, yang aku takutkan fitnah setelah Dajjal itu adalah wanita. Artinya di ayat itu Allah menempatkan urutan pertama dalam fitnah syahwat itu wanita. Iya. Dan Rasulullah menempatkan urutan kedua setelah Dajjal. Namun di sisi lain, tadi Ustaz juga menyampaikan ketika seorang memiliki 3 anak perempuan, itu jaminannya jannah kalau sukses dalam mengantarkan dia menjadi wanita yang soleha. Dan Rasulullah sendiri istilahnya menyatakan bahwa dunia itu perhiasan dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita yang soleha. Iya. Mohon kolerasi beberapa ayat dan hadis tadi, penjelasannya tadi. Jadi sebenarnya dari awal begini, terjadinya fitnah syahwat itu karena subhat. Makanya untuk menghilangkan subhat itu dengan belajar hingga terang. Karena seperti tadi dikatakan oleh Bapak bahwa sejak zaman Nabi Adam, iblis terkena fitnah dan syahwat dan subhat.
hingga muncullah syahwat. Iya, dari iblis kan subhat dulu. Subhat dia itu merasa lebih baik dari tanah, kan betul nggak? Kalau pernah saya ceritakan, iblis itu kecelek, betul nggak? Tanah dan api lebih baik mana? Lebih baik tanah. Kata iblis lebih baik api, betul kan? Kalau ditanyain dulu, katanya harga di mana? Di dekat Masjid Agung itu berapa? 30 juta kan? Per bata kan kayak gitu. Sedangkan api 500 pun dapat. Jadi mahalan bagusan mana? Sekian tanah ya. Nah, jadi gini Pak. Ini menunjukkan tadi bahwa apakah korelasinya antara syahwat dan wanita? Jadi bukan berarti hanya wanita sebenarnya. Urutan wanita pertamanya itu karena yang diajak bicaranya laki-laki. Paham nggak? Maka disebutkan wanita posisi pertama. Wanita tahta Toyota kuota kan gitu kesananya kan gitu. Atau Avanza gitu kan, atau Evalia kan kayak gitu. Ya, wanita yang paling, karena memang yang paling dominan. Karena orang itu kalau sudah jatuh cinta sama wanita, tindakannya sering tidak wajar. Paham nggak? Dan ini hanya bisa dirasakan oleh yang pernah jatuh cinta. Paham kan? Nah, saya akan jelaskan ini. Fitnah ini. Tadi saya buka buku dulu karena lupa. Ini kita jelaskan. Jadi kenapa wanita yang duluan kan gitu? Inti pertanyaan. Insya Allah kita jawab dulu yang ini sebelum nanti ini. Jawab dulu pertanyaan ini sebelum itu. Nanti di penghujung. Mudah-mudahan ada waktu. Karena agak panjang. Ustaz, bacakan Ustaz. Pending dulu. Baik. Kenapa wanita? Ini ada di sini. Ya. Untuk pertanyaan wanitanya di pending dulu ya. Iya, karena tadi kan sudah terulang-ulang sebenarnya. Pak Ansor harap bersabar. Harap bersabar. Ini pertanyaan. Kadang yang diajak hitopnya laki-laki. Bisa saja nanti kalau wanita itu laki-laki juga. Oh. Tadi kan webinar apa? Webinar. Hah? Apa? Webinar. Webinar itu. Webinar. Sih, saya nggak tahu lah. Jadi lakor itu kalau laki-laki, ya laki orang, kan gitu ya. Kalau istri orang gimana? Dan itu kan banyak juga kasus itu. Banyak itu. Di sini mungkin tidak terungkap, itu banyak. Ya, baik nanti insya Allah. Jadi kita insya Allah nanti lihat dari pembahasan di sini di kitab ini. Sekarang itu pertanyaan ini kasihan udah numpuk juga ini. Baik. Karena ini pertanyaan senior lah gampang. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah. Iya. Ustaz Afan bertanya, apakah yang ikut memviralkan sholat Idul Fitri yang dilaksanakan di Zaitun apa menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad SAW? Apakah kita berdosa? Berdosa. Saya akan kasih sedikit bocoran. Kenapa Zaitun itu tetap berdiri? Tutup. Alhamdulillah. Selanjutnya, Ustaz, bagaimana menghadapi teman yang munafik dan suka bermuka dua. Aduh ya Allah. Maksudnya di sini ngomong lain, di sana ngomong lain. Berkepribadian dua. Dan akhirnya mengadu domba. Pertemanan. Oh, maksudnya bukan domba ya, mengadu domba, pertemanan. Doakan saja dapat hidayah. Nasihati. Karena juga kalau kita langsung mengatakan fulan munafik, hati-hati. Kalau betul-betul tidak terbukti, kalau memang terbukti, ya doakan saja, hati-hati loh. Orang munafik itu kenapa Allah siksanya lebih berat? Karena nggak kelihatan. Sampai katakan oleh Allah, innal munafikina fidarkil asfali minan nar. Dan sikap munafik itu bisa menjadi jalan keburukan yang lain. Coba antum pelajari 20 ayat pertama dalam surat Al-Baqarah. Di sana Allah berbicara tentang orang bertakwa, orang beriman 5 ayat. Orang kafir 2 ayat.
Tapi 13 berbicara tentang kemunafikan. Sampai dipermisalkan banyak misal-misal oleh Allah. Menunjukkan kemunafikan itu bahaya sekali. Silakan rujuk 20 ayat saja Al-Baqarah. Antum akan jelas mana yang beriman, mana yang kafir, mana yang munafik. Kenapa orang kafir cuma 2 ayat? Karena gampang mengetahui orang kafir itu. Nah makanya bagi mereka yang masih seperti itu, kan kata Nabi ayatul munafik salasa. Dalam riwayat yang lain 4. Ida ahdasa kadaba, jika ngomong suka bohong. Ida wa'ada fajaro atau godaro, jika berjanji suka ingkar. Kemudian yang ketiga apa? Jika diamanati hianat. Ida tuminohona. Yang satu lagi ida tahsoma godaro, kalau dia berselisih sampai bermusuhan. Orang yang gampang bermusuhan, gampang berselisih, itu tandanya ada karakter munafik. Makanya jadi pemaaf itu tidak rugi, justru akan mulia jadi manusia itu. Janganlah jadi manusia pendendam atau tadi orang gampang mencaci orang, gampang mencela orang. Paham ya? Seperti itu. Karena kalau orang munafik itu tadi ada perselisihan saja, dia akhirnya dari grup keluar, kemudian nggak mau bertanya lagi dan yang lain-lain. Dan akhirnya biasanya akan dihukum oleh Allah tambah sesat hidupnya. Makanya kalau misalkan ada orang seperti itu, doakanlah agar Allah memberikan hidayah. Gak usah diponis munafik karena dia masih hidup gitu kan, seperti itu. Doakan saja seperti itu. Allahu a'lam. Silakan. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, assalamualaikum. Salam. Amalan apa yang harus dilakukan seorang ibu agar anak yang ahli maksiat bisa kembali mendapatkan hidayah? Syukron. Banyak berdoa, banyak beramal saleh. Karena gini, sebagaimana Sa'id Al-Musayyab itu pernah mengatakan begini, aku menambah sholat malamku berharap anak-anakku terpengaruh dengan ibadahku itu. Jadi karena kesolehan itu berefek. Dan jangan lupa juga terus mendoakan dan tidak mencela serta berkata buruk tentangnya. Berapa banyak orang yang tobat gara-gara kesabaran dari orang tuanya. Jadi terus saja berdoa kepada Allah, mau jangan putus asa. Nabi Ibrahim berdoa sampai puluhan tahun. Kita makan belum puluhan tahun, betul nggak? Jadi terus aja perbanyak amal soleh, karena amal soleh orang tua itu akan berpengaruh juga. Nah ada satu juga, tolong perhatikan apa yang dikonsumsi, apa yang dibayarkan buat listrik, apa yang masuk pokoknya dalam kehidupan kita. Karena yang haram itu akan membuat semuanya tidak beres. Misalkan kadang orang tuh ngorek-ngorek meteran listrik biar bayarannya murah, kan kayak gitu. Ada kan kayak gitu. Saya pernah ditawari, saya diginikan nanti kuat bayarannya murah kan. Itu gimana? Boleh gak? Maksudnya gini-gini? Oh itu mah maling, saya bilang. Tidak boleh kayak gitu mah. Jadi tidak boleh kayak gitu. Jadi tolong perhatikan semuanya, karena semuanya akan berefek. Ya, perhatikan juga apa yang didengar. Jadi hendaknya daripada banyak ngobrol tidak baik, lebih banyak sholat duha, sholat malam, banyak bersedekah, itu lebih baik. Mungkin saja anaknya tidak berubah hari ini, siapa tahu nanti setelah tidak ada dia justru tambah soleh, karena banyak sekali yang kayak gitu. Malik bin Dinar itu mantan pemabuk yang luar biasa. Al-Qadi Iyad mantan garong yang sangat ditakuti. Akhirnya menjadi ulama besar. Jadi jangan sampai, kan mungkin anaknya tidak sampai seperti itu. Maka doakan saja, terus berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan jangan lupa adab-adab doanya. Nah ini yang jadi masalah. Sering orang tuh berdoa tapi tidak pakai adab. Gimana adab berdoa? Ketika kita berdoa itu diusahakan dalam keadaan suci kalau bisa. Kemudian menghadap kiblat, hati meyakini doa ini dikabulkan, terus memuji Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi, baru berdoa. Dan doanya usahakan diulang 3 kali.
Kalau belum hafal misalkan pujian-pujian yang panjang seperti kalau perkataan sahabat itu, Allahumma innaka antallah alladzi la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan baca salawat Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau kalau misalkan kita tidak paham, belum bisa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Terus kita memuji-muji Allah, kemudian kita bersolawat, baru kita berdoa. Karena salah satu di antara penyebab doa itu tidak dikabulkan karena tidak beradab dalam berdoa. Atau merasa, saya mah udah berdoa juga, nggak ada bekasnya, pasti orang itu tidak akan dikabulkan doanya. Karena dia telah suuzon kepada Allah. Kata Nabi, seluruh doa itu akan dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Gimana tergesa-gesa? Dia berkata, saya sudah banyak berdoa kok, tapi tidak ada dampak dari doa itu. Maka orang itu sudah suuzon kepada Allah. Harus yakin karena doa itu semua akan dikabulkan jika kita mengikuti adab dan sunnah-sunnahnya. Ima langsung dikabulkan di dunia jika itu baik menurut Allah untuk kita. Ima ditangguhkan di akhirat sebagai pemberat timbangan kebaikan. Ima kita akan dipalingkan dari keburukan yang akan menimpa kita yang sudah tercatat di catatan takdir. Dengan banyak berdoa akhirnya musibah tadi tidak terkena kepada kita. Artinya tidak ada rugi untuk berdoa dan banyak berdoa. Cuman diperhatikan tadi adabnya. Jangan sampai ada suuzon kepada Allah, merasa doanya tidak dikabulkan. Jelas itu akhlak yang buruk. Itulah penghalang doa dikabulkan. Jadi harus yakin doa itu pasti dikabulkan. Ya bahkan dengan sebab berdoa seseorang itu jadi selamat. Itu bisa. Meskipun doanya minta mobil misalkan. Antum minta mobil setiap hari, tapi Allah Maha tahu kalau antum punya mobil, jangankan untuk ngaji. Sholat pun keteteran nantinya. Karena banyak pelesiran misalkan. Kan gitu. Jangan dikira itu bukan fitnah. Jadi makanya kita ini tadi kenapa saya katakan ketika kita makan saja. Kita harus husnudzon, ini yang terbaik buat kita. Kita syukuri itu nikmat Allah. Jangan nanya-nanya kok hidangannya kayak gini. Mana kayak kemarin. Nah, boleh kayak gitu. Jadi mensyukuri itulah datang nikmat yang lain nantinya. Jadi bukan berarti mensyukuri, sekarang mensyukuri istri satu tambah lagi. Bukan gitu pola pikirnya. Salah itu, bukan begitu. Syukuri istri nanti anak-anak soleh. Istrinya satu aja tidak disyukuri, pantesan anaknya susah diatur. Iya, jangan dikira tingkah itu tidak berubah kepada keluarga. Iya. Jadi anak itu akan terpengaruh dengan sikap orang tuanya. Kenapa anak ini kok bebel amat, dinasihatin masuk ke ini segini kayak gitu kan? Oh jangan-jangan orang tuanya ini. Nah, tapi jangan suudon juga, nggak boleh. Ya belum waktunya saja, ya kita nggak boleh juga. Itu. Baik. Ada lagi satu lagi tapi panjang banget kan? Iya silakan. Taruh dulu sebentar. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Luqman 17-18 bahwa kita diperintahkan untuk sholat, mengerjakan yang ma'ruf, menjauhi perbuatan yang mungkar, bersabar dan menjauhi sifat sombong dan angkuh terhadap sesama manusia. Wallahu a'lam bishawab. Seperti halnya kita hanyalah manusia biasa, banyak kekurangan juga banyak dosa, bahkan terkadang kita lebih banyak mengoreksi kekurangan orang lain dan daripada introspeksi diri kita sendiri. Iya. Pertanyaannya, satu, bisakah dikatakan sombong jika seorang muslim terhadap sesama saudara atau temannya dengan menggibahi, mencaci, bahkan menjadikannya sebagai bahan buliannya dengan julukan yang tidak sepantasnya? Pertanyaan pertama, langsung dijawab apa lanjutan? Jawab aja. Jawab dulu, baik. Itu akhlak buruk. Termasuk sikap yang tidak pantas. Kan ayat itu tadi ayat 18-nya wala tamsi, betul nggak? Wala tamsi fil ardi maroha. Nggak ada bahasa Arabnya tadi. Nggak ada bahasa Arab. Enggak, coba sini. Luqman 17-18.
Manusia 18. Sebentar ya. Iya. Sebentar dulu. Coba Ustaz ulang lagi pertanyaan saja. Pertanyaannya. Pertanyaannya, bisakah dikatakan sombong jika seorang muslim terhadap sesama saudara atau temannya dengan menggibahi, mencaci, bahkan menjadikannya sebagai bahan buliannya dengan julukan yang tidak sepantasnya? Ya iya jelas itu. Itu akhlak buruk. Kan kita nggak boleh membuli, itu nggak boleh ya. Apalagi mencaci. Ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khaira minhum. Lihat Al-Hujurat. Wala nisa'um min nisa'in ayyakuna khaira min. Bahkan wala talmizu ampus apa? Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Itu larangan bulian. Meskipun kan seburuk-buruknya nama bi'salismu fusuku badal iman kan. Jadi ini tidak boleh. Jadi orang itu tidak boleh jangankan membuli orang lain, menggibah orang lain, manggil orang dengan yang bukan panggilannya pun tidak boleh. Contoh misalkan ada orang, mohon maaf, tidak bisa melihat, kita panggil si buta, boleh nggak? Nggak boleh, dosa itu. Itu telah menghina dia. Jadi nggak boleh seperti itu. Jadi membuli, itu termasuk sombong. Dan tidak ada sifat membuli kecuali kesombongan. Merasa lebih dari orang lain. Dan ini nggak boleh. Makanya tadi dikatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibrin. Apa tadi? Batrul haqqa wa ghamtun nas. Tadi baru jelaskan batrul haqqanya. Batrul haqq itu menolak kebenaran. Yang kedua, wa ghamtun nas, meremehkan orang lain. Itu tidak boleh. Makanya saya bilang tadi, kepintaran itu bisa jadi ujian. Ganteng bisa jadi ujian. Cantik bisa jadi uji. Karena ada orang cantik meremehkan yang tidak cantik. Betul nggak? Apa hak dia? Siapa yang membuat cantik dan tidak cantik? Kalau semua harus cantik, misalkan putih semua, nggak ada warnanya dunia ini. Nggak indah. Betul nggak? Betul. Makanya ketika kita nih mendidik anak-anak, nah misalkan ini hidungmu nggak mancung, nggak apa-apa, yang penting saleh ini ciptaan Allah, nah alhamdulillah meskipun tidak mancung lubangnya ke bawah gitu kan. Coba kalau ke atas hujan repot nanti. Ya artinya tetap gitu kan. Jadi disemangati anak-anak kita itu, kuping kamu ini nak, masya Allah, ini Allah yang ciptakan. Matamu, kamu kaki bisa gini, bisa melangkah. Itu dikenalkan tuh, lihat. Itu kan penanaman tauhid dulu kan, baru sholat, betul nggak? Kan dari mulai ya bunaya la tusyrik billah kan dalam surat Luqman itu. Ini sebenarnya ini pembelajaran karakter itu di situ. Penanaman karakter itu baca surat Luqman dari ayat 13 hingga ayat terakhir saja itu baca. Ya, sampai itu apa, karena Allah tidak suka terhadap orang-orang sombong kan gitu, seperti itu. Itu tidak boleh gitu ya. Baik, yang lain Ustaz. Baik, pertanyaan keduanya, ketika seorang istri yang taat sudah melakukan semua kewajiban terhadap suaminya, berarti dia bisa masuk surga dari arah pintu manapun. Tapi ketika si istri tidak bisa menjaga lisannya, apakah dia tetap mendapatkan surga, Ustaz? Hilang lagi pahalanya. Hilang, Ustaz? Iya. Waduh. Jadi kenapa ketika Nabi dikatakan bahwa aku lihat kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Kan ada seorang wanita yang bertanya, apakah mereka tidak sholat? Sholat, kata Nabi. Sholat biasa semuanya. Tapi apa sebabnya? Takfirnal asir wa kasratul la'an. Tidak mensyukuri suami, pemberian suami, dan banyak melaknat. Artinya ucapan ini bisa menghapus, makanya bahaya lisan. Sampai Nabi katakan, admanu ma yadmanu li baina lihaihi wa fayhaidihi adhilul jannah, unhilul jannah okamakola. Aku berikan jaminan, siapa yang bisa menjamin untukku antara dua rahangnya dan dua pahanya surga, kata Nabi. Apa dua rahangnya? Mulutnya, lidahnya.
pahanya kan sudah tahu seperti itu. Jadi kalau misalnya istri taat kepada suami, rajin ibadah, tapi mulutnya jelek, kan neraka. Sebagaimana di zaman Nabi ada seorang wanita yang rajin sholat malam, rajin puasa sunnah. Ketika wafat Nabi katakan hiya finnar. Kenapa dia di neraka? Tetangganya tidak aman dari ocehannya. Jadi hilang pahala kebaikan itu. Makanya harus kita pahami ada pembatal Islam, pembatal amal. Kalau tadi masalah syirik, hilang Islamnya, meskipun banyak amal tidak manfaat. Kalau batal amal itu seperti riya, seperti cacian. Kalau kita ngasih misalkan, nih tolong sama antum pakailah, ini sayang. Terus, tapi hati-hati tuh, jangan dipakai, nggak bener. Disakiti orang yang dikasihnya, hilang tuh pahalanya. Meskipun tadi harganya 3 juta misalkan gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi amalan wanita tadi itu hilang. Jadi hati-hati, makanya Islam disebut udhulu fisilmi kafah, karena itu tahu ayatnya. Itu maksudnya harus berkonsekuen dengan segala perintah dan larangan Allah, bukan hanya satu saja. Jadi dikatakan wanita masuk pintu surga, masuk pintu surga min ai abwabi syi'ti, itu bukan hanya 4 tadi. Itu kalau hubungannya ini, kalau dia mulutnya jelek ya juga tidak, itu bisa hapus lagi amalannya. Makanya hati-hati, banyak bahaya lisan itu. Sampai Nabi memberikan jaminan tadi. Kayak gini loh, kayak orang bercanda tadi itu, kan neraka saya katanya, surga saya. Masing-masing lah orang mah kayak gitu. Itu jangan dikira itu remeh. Justru itu yang penyebab masuk neraka dia mungkin. Sementara dosa lainnya bisa diampuni. Jadi hati-hati ucapan itu. Makanya Nabi banyak mengatakan dalam hadisnya, kul khairan aw liyasmut. Sampai Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kau berkata, berbuat sesuatu yang tidak kau punya pengetahuan. Karena mulut, ucapan ini bisa menggugurkan pahala. Makanya kita kenapa ini, tolong ya, mohon maaf. Jadi ini fitnah. Jadi fitnah itu banyak gitu ya. Sampai orang fitnah bicara, sebenarnya saya juga kadang sering merenung apa yang saya sampaikan tadi itu nggak salah gitu loh. Sama, saya juga khawatir. Karena kalau salah 2 kali saya dosanya. Makanya kita, oh ini dalilnya ini, dalilnya ini. Seperti itu. Allah a'lam. Makanya kita selalu bawa buku, bawa catatan. Khawatir kita salah. Ya ada rujukannya ini seperti ini. Baik Ustaz, ada lagi. Satu lagi terakhir Ustaz. Penghuni neraka banyak dipenuhi wanita karena dosa kufur nikmat terhadap suaminya. Mohon penjelasannya agar menjadi istri yang soleha, yang selalu mendapatkan ridho suaminya, karena ridho suami, ridho Allah juga. Barakallahu fikum. Oh, ini satu bahasan sebenarnya. Kan Ahwat itu kan sedang membahas di antara kriteria istri yang solehah. Waktu kajian terakhir itu di Namboy, di mana, di apa? Di Kutab ya? Iya. Di Kutab kan? Di Kutab kalau nggak salah. Iya, karena kalau setelah itu kan kajiannya beda lagi kan. Nah, tentang jadi bagaimana, bukan di Nambo, maaf, bukan Nambo, itu di mana? Di Kutab dulu itu. Di Kutab kan yang terakhir ya. Itu masih membicarakan tentang kriteria istri solehah, itu masih panjang. Karena kan saya sampaikan waktu itu dari satu kitab namanya Min Sifati Jauzatin Salihatin, judul kitabnya itu. Di antara sifat-sifat istri yang solehah. Di antaranya tidak kufur kepada suami. Jadi begini, saya ringkas saja ya. Selalu berhusnuzon kepada suami. Percaya kepada suami dan berterima kasih atas segala apa yang suami berikan. Nggak lihat jumlah gitu loh. Orang kadang dikasih seumur hidup sekali aja sama yang nyalaikan, terima kasih mas, terima kasih kan, betul nggak? Padahal sekali seumur hidup, meskipun tadinya nantinya menipu kan, banyak yang kayak gitu. Akhirnya dia pencoleng uang rakyat kan kayak gitu, betul nggak? Ya salah antum juga dipilih gitu kan. Nah kemudian kalau suami ngasih tiap hari kadang nggak pernah kayak gitu, betul nggak?
Itu tajil. Jadi nah itu loh, gitu masih jangan gede. Jadi gini, kalau wanita soleha itu tidak akan pernah tidur lelap sebelum suaminya ridho. Jadi kalau dinasehatin sama suami, diarahkan ya terima kasih, bukan berdalih yang lain-lain. Apa? Tidur duluan malah. Oh tidur duluan gitu kayak gitu. Jadi kalau sampai dia ini kan apa istilahnya, serahkan tangannya sampai suaminya ridho. Jadi gini, istri yang paling baik itu tadi itu kan sudah jelaskan dalam ayat juga dalam hadis juga, jika dipandang menyenangkan, jika diperintah mentaat, wajib mutlak taat kepada suami selama suami tidak memerintah salah. Karena begini, saya yakin suami yang soleh tidak akan berlindung dengan dalil-dalil hingga dia memperbudak istrinya, betul nggak? Seperti itu kan harus belen juga. Saya yakin kalau orang ngaji nggak akan seperti itu menggunakan dalil untuk istilahnya kayak memperkosa dalil gitu loh. Segalanya didalilin istrinya, dirinya sendiri tidak ngaca kan kayak gitu. Ya nggak kayak gitu. Jadi harus seimbang juga. Tapi minimal tadi selalu berterima kasih, bersyukur dan husnudzon. Jadi kadang-kadang orang wanita itu kayak gini, suaminya lagi kerja itu di teleponan, di WA, di mana sedang apa dengan siapa kan kayak gitu. Itu berarti sudah suudzon kepada suaminya, betul nggak? Iya itu udah suudzon itu. Ih jangan dianggap itu bukan pintu suudzon itu. Gitu. Tahu lagi ngaji di WA terus kan kayak gitu. Nah itu bibit-bibit daripada perselisihan itu. Jangan dianggap itu kan. Dan kalau diantara, jadi gini ya, bersyukur kepada suami itu termasuk mentaati suami tersebut. Jadi kalau suami misalkan ngelarang WA-an dan sebagainya, ya sudah turut istri itu. Kenapa? Kenapa seorang suami boleh meriksa HP istri, sedangkan istri tidak boleh memeriksa HP suami? Betul. Saya katakan demi Allah, seandainya di HP suami ada 20 dosa, istri tidak akan tanggung jawab di hadapan Allah. Tetapi kalau ada satu dosa di HP istri, suami akan jatuh nanti di akhirat disebabkan dosa itu di hadapan Allah Ta'ala. Akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya disebut ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini kan dalam rangka menjaga, membentengi diri kita dan keluarga kita. Semuanya itu seperti itu. Makanya suami itu wajib ketika dia memeriksa HP istrinya jangan tersinggung istrinya. Karena kelak dia akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara suami, istri tidak akan ditanya tentang suami. Bahkan ada disabat lagi. Kita mau beli. Mas emang mau gendong kita ya. Baik, itu saja. Udah habis ya. Ini pertanyaan dari Pak Ansor. Saya dulu. Silakan. Baik. Cek pertanyaan dari Mas Ewang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada 2 pertanyaan, Ustaz. Yang pertama untuk masalah yang tadi dunia lain, ketika seseorang mengikuti apa ya bahasanya, mengikuti acara dunia lain. kan ya kadang-kadang di status Facebook ataupun di beranda Facebook kan nongol juga ya. Terus kita tuh melihat. Nah kata Ustadz tadi kan apa namanya musyrik. Nah yang tidak boleh membaca pun tidak boleh. Nggak boleh. Nah lihat pun tidak boleh. Kalau ketika melihat. Kalau terlihat beda. Oh beda sengaja lagi ya? Melihat dan terlihat beda. Sengaja antum perhatikan yang kayak gitu itu tidak boleh. Oh, tidak boleh. Seperti ketika antum baca zodiak. Itu 40 hari sholat tidak akan diterima.
Mos. Baru baca aja, baru lihat. Kalau meyakini udah murtad, keluar dari Islam. Kalau meyakini, Meyakini misalkan kayak gini, ada orang berkeyakinan orang itu tahu yang gaib, syirik itu keluar dari Islam. Iya, itu murtad. Lihat pembahasan di dalam Nawakidul Islam. Itu batal Islamnya. Meskipun dia sholat, meskipun dia haji, meskipun dia umroh, meskipun dia bersedekah atau berzakat, hilang Islamnya. Hati-hati. Jadi begini, jangan pernah kita ini bersinggungan, kita meyakini Allah menciptakan gaib. Tapi gaib itu adalah yang secara bahasa yang tidak kita lihat, kan gitu. Karena kalau ada orang ngaku-ngaku bisa melihat yang gaib, itu adalah pembohong. Betul nggak? Gaib itu macam-macam, gaibnya jin dan malaikat juga beda. Kalau jin ngelihat malaikat, semua tidak ada yang kufur. Apalagi gaibnya Allah. Kalau ada orang misalkan melihat ada yang gaib kayak gitu, itu bukan hebat, di dalam tubuhnya banyak jin. Jadi bukan punya indera keenam, bukan. Itu karena banyak jin dalam tubuhnya. Bukan suci orangnya, bukan. Jin masuk bersemayam. Makanya jin itu ada dua, ada jin yang berkeliaran, ada disebut jin nasab. Jin nasab itu yang diundang. Misalnya orang pasang susuk, orang punya ilmu kanuragan, itu pakai jin. Di Rawabadak tuh banyak orang yang mantan kuat dibacok dan sebagainya. Ngaji dengan kita akhirnya semuanya dibuang. Dan memang caranya pakai Quran, iya. Di pesantren-pesantren tradisional itu ada cara-cara untuk mendatangkan jin itu. Saya dulu pernah mondok, meskipun kabur di Cianjur itu. Kalau malam Jumat itu suruh ke kuburan. Kalau ada masalah suruh naik ke menara. Oh, ngapain ke saya gitu. Kabur saya ini nggak bener ini, sesat saya bilang kayak gitu. Dulu waktu muda, ini nggak bener ini. Di Purwakarta pun begitu. Sampai tengah malam teman saya itu dilatihnya oleh ustadznya. Agar punya kayak gitu, bisa gini, bisa gini. Itu semuanya syirik dan syirkul akbar. Makanya kan wa ma yu'alimani min ahadin illa ya apa hatta takula fala innama nahnu terus ya innama nahnu fitnatun fala tak, sihir itu adalah fitnah, ujian. Memang bisa terjadi sihir, bisa dengan izin Allah. Karena memang ujian, Nabi saja kena sihir. Kalau antum ingin terbebas dari yang kayak gitu, jangan ada keyakinan-keyakinan kayak gitu. Jaga dikir pagi dan petangnya, dan harus yakin bahwa jin itu lemah. Sedangkan antum beriman. Kalau ada jin kadang muncul, kadang ini, karena itu ada yang penguat gitu, yang membuat datang. Saya tadi katakan, ada satu kisah. Orang itu meninggal tuh sakaratnya sampai sehari semalam, Pak. Ternyata punya ilmu-ilmu kayak gitu. Makanya pengobatan juga ada dua, dengan sihir lagi atau dengan ruqyah seperti itu. Jadi kalau dengan sihir itu, kalau dengan jin lagi itu ibarat orang yang kena jin itu dijadikan oktagon gitu loh. Tahu oktagon? UPC itu UPC. Habib Nurmagomedov itu yang saling gebuk gitu. Nah, si tubuh orang itu dijadikan arena di situ. Iya, jadi media. Makanya sering terjadi sampai gila, sampai kadang wafat, karena emang oleh jin jalannya itu. Dan jin itu nggak mati kecuali dibunuh. Karena diberi tangguh kan, iblis itu diberi tangguh, kecuali dibunuh. Bunuh jin itu gampang, pakai pensil, itu pakai mistar. Saya dulu ya, saya nggak cerita sekarang. Diundang beberapa tempat, terasa hawanya kok gini, ini pasti ada sihir, betul aja. Setelah saya ruqyah hilang. Setelah dibakar itu tempat jin-jinnya baru hilang. Tapi karena masih ada di tubuhnya, balik lagi. Sampai ketika datang saya, oh ada Abu Yahya, kabur ya. Makanya saya ninggalkan yang kayak ginian itu udah lebih dari 5 tahun. Kenapa? Karena saya sering dianggap orang sakti. Betul, Pak.
Sampai datang berbondong-bondong, kalau saya datang ke satu daerah orang berbondong-bondong bawa air. Saya jadi dukun, ini apa saya bilang kayak gitu. Iya. Saya maka tadi saya pernah bakar keris yang kayak gitu. Wah takut apaan bakar saya bilang. Bakar tuh saya lemparin di sungai di situ tuh. Sungai apa yang sebelum dari sini ke Subang? Cipunagara seperti itu. Jadi jangan takut dengan kayak gituan. Mereka itu ngangkat ini aja nggak bisa. Makanya kenapa kalau minum kita bautnya ada tutupnya. Kita bismillah setiap kali minum. Kalau nggak ada kita tempel ini aja nih. Bismillah. Nah dia tidak akan. Setan nggak bisa minum. Kenapa kalau kita masuk ke rumah tidak mengatakan bismillah, itu setan berkata oh kita punya tempat bermalam malam ini. Makanya kan sunnah kalau sebelum baca assalamualaikum itu baca bismillah dulu. Lengkapnya bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbina tawakkalna. Itu lengkapnya kayak gitu. Kalau minimal bismillah. Makanya setan itu akan terus sampai sakaratul maut. Makanya tadi fitnah mamat itu. Sampai sakaratul maut bakal menggoda kita. Makanya kita biasakan istiqomah. Jadi jangan dianggap remeh masalah-masalah kayak gini. Karena ini akan menghilangkan kebahagiaan, tidak akan masuk surga. Dan di hari kematian pun coba kalau anak bohong, baca orang-orang yang punya ilmu kesaktian, coba antum perhatikan matinya. Anak berani bersumpah demi Allah. Kalau orang punya susu punya gitu, susah ketika kematian. Disiksa sebelum mati. Bukan pakai daun kelor yang kayak gituan itu, diruqyah. Keluarkan pakai operasi saja. Karena kalau di USG susu itu kelihatan. Itu kata murid saya. Betul Ustaz katanya, karena ada seorang di anak murid kita yang kuliah di kebidanan. Itu ketika pas diperiksa kok ada ininya katanya. Itu susu. Seperti itu. Itu bahaya itu. Dan itu tidak akan memberi manfaat maupun madarat kalau antum yakin. Karena terjadinya sesuatu itu izin Allah, itu hanya penakut-nakutan syaitan saja. Orang pakai itu tuh takut-takuti, takuti miskin, takut tidak disukai, takut yang itu adalah setan, bisikan setan. Hingga banyak terjadi kasus seperti itu. Karena ingat, nangis dan tertawa tadi saya udah sampaikan. Wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa ahya wa amata. Lihat surat An-Nazm 4344. Ini saya sampaikan dari Quran ini. Karena saya sampaikan, kenapa tadi sampaikan masalah itu? Beberapa pertanyaan di situ. Karena dulu saya tidak tahu yang kayak gini. Cuma tahu ini syirik, nggak boleh gitu. Nggak tahu nyatanya gitu loh. Setelah saya sering diundang, ternyata ada yang kayak gini. Katanya bisa gini, mana? Saya bilang. Sampai saat itu ada orang, saya tuh sakit, sering pipis. Kata kawan di masjid itu waktu itu dulu, saat di masjid umum gitu kan. Berobat ke sana, bagus katanya. Saya datang tuh, ayo anter. Ya namanya juga masih bujangan, masih kecil. Udah istilahnya, udah ngaji gitu kan. Wah ini mah harus dioperasi batin, operasi apaan ya saya bilang kayak gitu. Jadi dia nggak bisa mempan si sihirnya itu. Karena kita nggak percaya dengan ilmu-ilmu kayak gitu. Jadi jangan dianggap yang kayak gitu itu. Kenapa? Karena ini merusak iman. Hilang, tidak akan bahagia. Kenapa? Karena amal yang dilakukan batal. Kata Allah Ta'ala, la in asyrakta la yahbatana amaluka wala takunanna minal khasirin atau kama qala. Jika engkau menyekutukan aku, batallah amal-amalanmu. Kenapa tauhid itu seluruh nabi, seluruh rasul diutus untuk mentauhidkan Allah. 315 diutus rasul, semua menyeru agar manusia mengesahkan Allah. Bahwa tidak ada yang memberikan manfaat dan mandorot kecuali Allah, tidak ada. Antum dalam at-tahiyat setelah salat mengatakan Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah tidak yang menghalang apa yang kau berikan, wala mutiya lima mana'ta, tidak ada yang sampai air ini masuk ke tenggorokan. Ini izin Allah, kalau bukan izin Allah nggak bisa minum. Berapa banyak orang yang di BCA-nya ratusan miliar tapi makannya pakai sayur bening. Paham nggak? Semuanya izin Allah. Ini tolong hati-hati.
Tauhid itu harus dijaga betul-betul. Kalau tauhid kita rusak, sholat, ibadah apapun tidak ada faidahnya. Kalau mau antum membahas kitab ini boleh sama anak, mau kitab apa saya sebutin. Mau bahas dari ayat pun hayu. Dari kitab Ahkamul Quran kita jelaskan ayat-ayatnya supaya jelas. Kalau ingin tahu masalah-masalah kayak gini, mau masalah tauhid seperti apa juga tentang syirik, bahkan yang punya ilmu sihir pun datang ke sini. Kalau ada tukang obat di jalan, di pasar, coba tuh berdiri 4 titik baca ayat kursi bareng-bareng. Kabur tuh. Kawan-kawan kita di Itisom dulu itu di Kerawang, ada tukang obat itu dites, kita tes nih. Langsung beres-beres dia pergi. Kata Allah, asihru innallaha sayubtilu. Itu kata Allah, bukan kata saya. Ketika Nabi Musa berhadapan dengan para penyihir. Kenapa penyihir beriman kepada Nabi Musa? Karena penyihir tahu Nabi Musa bukan sihir. Karena sihir itu permainan. Itu tipuan setan agar manusia takut, agar manusia khawatir. Khawatir dagangnya tidak laku, khawatir kedudukannya turun, khawatir nggak naik pangkat dan sebagainya. Itu semua bisikan setan, akhirnya manusia melanggar syariat Allah Ta'ala. Ini hati-hati, tolong diperhatikan masalah tauhid itu. Karena tauhid itu sampai Allah mengutus para rasul, menurunkan kitab. Kitab itu sebabnya adalah tauhid. Semua kitab diturunkan itu dikarenakan agar manusia beribadah kepada Allah saja. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, menganggap ada yang memberikan manfaat, memberikan keberuntungan. Selain Allah itu adalah ibadah. Hati-hati ya, seperti itu mungkin. Pertanyaan kedua, Pak Ansor kayaknya nggak kebagian ini waktu dua asar Pak. Udah nanti aja gini. Saya jelaskan fitnah wanita panjang lebar di grup. Pak Ansor nanti kasih tahu. Tapi saya kirim japri aja ya. Paham ya? Enggak panjang nanti. Soalnya ini satu lagi pertanyaannya. Ya satu bagi aja. Oh bagi-bagi aja. Kan gini, pertanyaan itu bukan oleh saya. Oh tahu. Coba tanya pertanyaan apa? Ayo. Yang kedua itu ketika seseorang berselingkuh dan katanya kan tadi Ustadz bilang tidak bakal masuk surga Ustadz ya? Iya. Atau orang itu tobat apa gimana itu Ustadz? Kalau tobat diterima, Diterima. hatinya diampuni. Hati Nah syirik sebelum sekalipun. sedangkan orang ini sebelum tobat tapi meninggal duluan Ustadz. Gimana Ustadz? Ya masuk neraka. Masuk neraka. Orang ini selingkuh. Iya. Sebelum tobat Jadi, meninggal gitu. Sebentar. Kalau dia selingkuh merusak rumah tangga orang, Iya. ia akan masuk neraka. Kalau tidak tobat. Sebelum tobat. Iya. Meskipun anak-anaknya soleh dan soleha Iya. anaknya tuh. Nanti mungkin saja dia tertolong ketika di akhirat dia setelah dihadapkan dengan suami yang diselingkuhi itu. Karena urusannya panjang selingkuh itu. Bukan hanya kepada istrinya dia, juga termasuk suami punya istri orang tadi. Iya. Iya, ini hak manusia. Nanti itu, makanya gini. Nanti itu di padang mahsyar tuh banyak orang yang bangkrut. Kalau selingkuhnya sama janda gimana? Oh, selingkuhnya sama janda. Ya, dia tetap akan berdosa dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Kalau hukum ya tetap dosa. Kalau secara hukum, kalau misalkan sampai terjadi perzinahan, maka dia dirajam harusnya. Dirajam dengan batu tidak besar dan tidak kecil, supaya lama matinya gitu. Supaya merasakan azab dari ujung rambut ke ujung kakinya. Jadi nggak boleh kalau rajam itu pakai batu segede ini, nggak boleh, tapi segede ini. Ya, yang terlalu kecil juga jangan. Kayak pasir jangan. Terlalu lama matinya. Dikubur segini. Tapi itu yang menegakkan adalah penguasa, bukan kita. Nggak boleh kita ini. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan dia dengan janda, ya sama dua-duanya dirajam. Kalau terjadi perzinahan itu dua-duanya dirajam. Apalagi janda. Beda dengan gadis. Kalau dengan gadis itu dicambuk 80 kali kemudian diusir. Dicambuk pakai rotan. Tapi itu kan penguasa yang menegaskan, tidak boleh kita mah gitu. Jadi kalau sudah terjadi biarkan mereka tobat. Memperbaharui lagi iman mereka, minta maaf kepada istri dan anaknya. Insya Allah Allah maafkan.
Kalau betul-betul jangan diungkit lagi, kemudian dia berbuat baik. Karena begini, salah satu sebab turun ayat innal hasanata yudhibna sayyi'ah, sehingga kebaikan itu bisa menghapus kejelekan, adalah tentang kisah seorang laki-laki atau suami menggauli istrinya dari bukan tempatnya. Paham ya kan maksudnya? Datang kepada Nabi, maka turunlah ayat ini, hanya suruh banyak berbuat baik, karena kebaikan itu bisa menghapus kesalahan. Seperti itu. Ya, paham seperti itu kan? Nah, seperti itu. Jadi, kalau tobat itu semua dosa akan diampuni. Syirik sekalipun diampuni, karena begini, ketika Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Itu kalau tidak tobat. Wa yaghfiru ma duna dzalik, ini yang bawa dosa tak bukan syirik. Ima diazab, ima disiksa dulu, tapi akhirnya ke surga kalau tauhidnya tidak rusak. Tapi jika tauhidnya rusak itu kekal dalam neraka selama-lamanya. Meskipun dia ahli sedekah, ahli sholat, ahli puasa. Bahkan hajinya mungkin puroda tiap tahun. 125 juta minimal. Mau haji puroda 125 juta murah. Orang lain 2,5. Iya, artinya tetap nggak manfaat kalau syirik. Ada ada kisah di kampung saya, 2 kiai datang ke sana, ngebawa batu dari Arafah, pulang ke sini sakit-sakitan, tahun besoknya kirian temennya, dibawa sama temennya sembuh. Meyakini batu, saya katakan batu yang di Arafah dengan Hurgulis sama aja batu. Paham nggak? Jangan ada keyakinan lain-lain. Iya, sampai orang tuh gunting kiswah dan sebagainya itu karena memang ada keyakinan macam-macam. Makanya tauhid itu benarkan dulu. Kenapa? Kalau bukan karena Allah sia-sia semuanya juga. Kalau tidak bersih tauhid itu seperti itu. Makanya tolong ya. Jadi kalau kita berangkat haji dan umrah jangan tergiur dengan ongkos murah. Kalau murahan buat apa? Tahu murahan? Pembimbingnya juga abal-abal. Di sana disatukan dengan orang India. Gitu. Benar, ini pengalaman saya gitu kan. Jadi luar biasa seperti itu. Terus nanti berhenti di Bangkok 6 jam. Ya, bisa di Oman itu. Kalau di Oman masih mending negara Islam. Oman itu misalkan mazhab negaranya Khawarij tapi lembut-lembut orangnya. Betul. Saya mau ngomong keras ini, orang Oman itu halus. Ya. Jadi intinya hati-hati nih tauhid ini. Karena tauhid ini adalah yang sampai-sampai Allah katakan begini, apa rahasia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Kenapa menggunakan nun wiqayah coba? Kenapa enggak liya'budun, kan cukup beribadah, betul enggak? Kenapa harus pakai ni itu? Kata ulama nahwu itu menunjukkan bahwa ibadah itu hanya hak Allah. Hingga pakai nun wiqayah. Jadi hati-hati. Kenapa masa dakwah tauhid itu harus disegerakan? Harus didahulukan. Memang tauhid itu benteng segalanya. Kenapa Luqman ketika nasihati anaknya, ya bunaya la tusyrik billah, yang pertama sebelum sholat, sebelum bersabar, sebelum amal ma'ruf nahi munkar, sebelum akhlak yang baik. Coba lihat aja dari ayat 13 sampai ayat terakhir. Itu kan nasihat Luqman itu. Sebelum bukan alam taronya, sebelum ayat itu aja sampai ayat 18 kalau nggak salah. Kalau ingin lihat karakter surga itu dari situ ayatnya. Anak karakter surga itu seperti itu. Nah, saya udah nyiapin sebenarnya bersama anak dan keluarga masuk surga. Sampai solusi ketika suami kebelet istri sedang haid sudah saya tuliskan di sini tuh sebenarnya. Tadinya kajiannya sampai situ gitu. Biar nggak terjadi selingkuh itu sudah saya jelaskan fikihnya gimana gitu. Termasuk istri juga. Iya kan banyak yang kayak gitu, yang terjadi kayak gitu kan akibat itu, betul nggak? Saya jelaskan itu karena dari situ berproses mempengaruhi kepribadian anak nantinya. Sudah waktu makanya Mas Ewang ini kita akan bahas ini. Saya jangan dulu Ustaz. Kalau bisa masalah fitnah, oke lah masalah fitnah. Kalau saya tidak banyak macam-macam. Karena ketemu di mahad kan kayak gitu. Udah Ustaz, ini bahasan ini nanti ya udah nggak masalah.
Kalau saya mah ngaji mau masalah apapun asal ngasih waktu seminggu. Coba ya saya ngeliat saja di buku, betul nggak? Sampaikan aja di kitab ulama, betul nggak? Tapi kalau masalah akidah boleh. Mau kitab apa, mau masalah apa, dan saya berani beradu dengan orang-orang kayak gitu. Karena saya udah membuktikan. Murid-murid saya mantan orang kena kebal bacok semua. Ya, tapi mereka nurut, semua dibuang. Sampai saya mana ilmu antum yang bisa nahan hujan itu? Oh, Ustaz, udah nggak ada. Takut mereka. Saya tantang bener orang-orang kayak gitu. Kenapa? Karena itu adalah syirik akbar. Jangan takut ketika kita berbicara tauhid, meskipun nanti banyak yang nyerang, saya tidak masalah. Kayak gitu deh. Jadi memang akan berperang terus. Orang-orang yang syirik itu nggak senang dengan ucapan ini, maka dia akan mencari-cari pembelaan. Kemudian kadang tidak sedikit yang ikut nyerang. Gak usah khawatir, baca zikir pagi dan petang. Ketika antum membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim, itu antum masalah dijaga oleh Allah. Karena kita itu yakin tidak ada yang memberikan manfaat madarat kecuali Allah, tidak ada yang lain. Sampai anak itu, kenapa antum itu jangan berterima kasih kepada kita, yang ngasih itu Allah. Ini jalannya saja saya seperti itu, misalkan ke anak-anak dan sebagainya. Antum nggak usah, saya ini nggak dianggap berjasa sama antum, tidak. Karena toh Allah yang memberikan itu semua. Itu Mas Ewang ya. Jadi hatta syirik pun jika bertobat itu diterima. Yang penting benar-benar tobatnya, jangan tobat sambel gitu. Tobat nasuha. Karena kalau tidak, azab Allah sudah menanti. Dan jangan pernah menganggap remeh masalah ini. Jangan pernah. Karena saya pun akan ditanya nanti di hadapan Allah tentang apa yang saya sampaikan ini. Jadi ngeri ini masalah ini. Untuk itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan untuk masalah fitnah wanita. Kenapa wanita didahulukan daripada yang lain-lain ya. Sebenarnya sama, mau fitnah wanita, mau fitnah yang lain pun tetap itu adalah fitnah yang berbahaya sebenarnya fitnah itu ya. Jadi bukan hanya wanita. Di sini dijelaskan fitnatun nisa, ini halaman 57. Masih ada waktu ya sebelum adzan ya. Adanya jam berapa? Tinggal. Nah, fitnatun nisa. Jadi di sini katakan wal maksudu biha, yang dimaksud dengan fitnah wanita, al fitnatu allati yahsilu lil ummati jara'a ad-dawa'i al masirati lisahwat wal mil lil mar'ah. Jadi nafsu yang membuat orang-orang tuh cenderung kepada keburukan, yakni kepada wanita tersebut. Sawaun kana bitajawajiha, baik itu dia dengan cara menikahinya ya, afan ini sawaun dakana dalika bitabarujiha au bitajayini syaitan suratiha fi qalbil abdi, baik fitnah wanita itu dengan karena wanita itu berhias di luar rumah, tabarruj. Jadi kalau wanita suka berhias keluar rumah itu, kalau oleh Syekh Abdul Razak Al-Badir dikatakan tentara iblis. Betul? Karena haram wanita itu. Siapapun wanita keluar rumah memakai wangi-wangian, ingin dicium wanginya oleh orang lain, maka rumah di neraka untuk suaminya. Apalagi istrinya, suaminya udah siapin rumah di neraka. Yang tabarruj itu. Makanya Syekh Abdul Razak itu mengatakan tentara iblis. Kemudian atau kecantikan yang tergambar di dalam hati, karena lihat wajahnya hingga dia terekam, terngiang-ngiang, tergambar dalam hati, sehingga dia selalu merindukan wanita tersebut. Makanya bahaya laki-laki itu, karena makanya kenapa ada disebut godul basar, menundukkan pandang. Makanya begini, para ulama tentang hukum cadar itu adalah khilaf di antara mereka. Lebih cenderung sunnah gitu kan, lebih baiklah daripada dibuka cadarnya.
Tapi kalau misalkan tukang ojek tabrakan, pejalan kaki masuk lubang, maka wajib wanita itu pakai cadar. Di pendapat itu enggak, orang tuh terkacaukan dengan wajahnya gitu ya. Iya, coba antum nanti kalau ke Mekah ya, akan melihat orang paling cantik dan orang yang mohon maaf gitu ya, bukan paling jelek, artinya penuh warna di Mekah itu. Hitam-hitam sekali, putihnya luar biasa. Ada di Mekah, tapi jangan jelalatan. Ini kalau ingin tahu dia sengaja dan kayak gitu. Kalau ingin tahu gitu ya. Mas Ewang kalau lihat orang Turki nah kayak gitu, khawatir nggak mengedip bahaya. Ya. Oh iya. Kenapa harus Mas Ewang nih? Jadi gini Pak, diringkasnya. Dari dengan sebab itu kebanyakan kecenderungan orang laki-laki itu kepada perempuan itu lebih besar gitu. Baru ngelihat saja itu, dari lihat saja. Toleransi dengan kriminalisasi. Iya, seperti itu. Karena dari terhiasan terlihat seperti itu saja sudah kadang orang tuh tertanam dalam hati. Tarik magnet. Nah, magnetnya itu makanya kan kita dianjurkan menundukkan pandangan. Kayak gitu. Sebenarnya menundukkan pandangan itu asal kita fokus saja dengan jalan, mau bawa mobil, bawa motor, tidak akan termasuk tidak akan sampai melihat-lihat yang bukan haknya kan, seperti itu. Jadi kan kebanyakan di kita ini kadang sengaja dilihat, akhirnya tertanam dalam hati. Kan ibarat dosa itu sebentar. Dosa itu ibarat noda titik seperti itu. Makanya berat sekali wanita itu, pengaruhnya beda dengan harta, dengan yang lain-lainnya gitu loh. Jadi wanita itu lebih membekas gitu kan. Di laki-laki, dan mungkin saja perempuan juga ada laki-laki yang lebih membekas oleh wanita, ada juga wanita yang membekas juga oleh laki-laki. Tapi banyak ada seorang wanita yang ketika dia seperti terjadi kisah Yusuf tersebut kan, dan itu banyak kisah tersebut. Makanya sampai Nabi katakan di antara orang yang dapat naungan itu ketika diajak berbuat tidak baik oleh wanita yang cantik punya kedudukan, tapi dia bisa menahan diri kan kayak gitu. Nah artinya tadi fitnah wanita ini bahaya, tergantung bagaimana kalau kita bisa mengaturnya. Contohnya kata dalam hadis yang lain, kalau kita tergoda dengan satu wanita, maka kata Nabi, datangilah istrimu karena ada apa yang ada pada dia ada pada istrimu, dan itu lebih suci serta berpahala. Ya kan ada caranya, lagi haid juga. Banyak ayuan itu nggak tahu masalah-masalah kayak gini, kok nggak tahu? Saya bilang kenapa? Ini kan fikih yang kayak gini tuh. Jadi ketika, mohon maaf ya, Nabi ketika sampai Aisyah itu mengatakan, kata Nabi, la haraja alaihi ma fawqal ijar. Tidak ada dosa selama di atas sarung. Artinya sampai seperti itu. Artinya suami istri mau berpelukan, mau bercumbu, yang lainnya asal tidak melakukan seperti dalam keadaan suci, itu sah dan boleh. Kadang orang nggak dibahas Pak ya kayak gini karena tabu dan sebagainya. Padahal dari sebab ini banyak terjadi perselingkuhan. Karena nggak tahu paham ilmu. Nanti gini Pak Mansur ya, karena ini panjang ya. Saya akan sampaikan dari beberapa tafsir, kemudian saya sampaikan di grup JKS, dan mohon waktu aja beberapa hari lah. Kalau saya sempat, kalau pulang pun sempat saya kerjakan. Iya. Terlepas dari persoalan wajibnya sadar atau sunnah. Nah, tapi fakta bahwa ya wanita yang sampai tingkatannya mengamalkan sadar itu tingkatannya wajib pun istilahnya tuh kenyataannya yang ada punya daya tarik tersendiri gitu. Sehingga walaupun bercadar ya itu tetap masih punya daya tarik sendiri. Betul. Nah, kemudian toleransinya dengan surat Al-Ahzab ya ayat 59 itu tentang hijab. Di akhir ayat itu kan yang demikian itu agar
kamu lebih dikenal dan tidak diganggu. Nah ini gimana? Artinya orang yang berhijab tetapi diganggu atau juga bisa mengganggu gitu. Laki-laki orang lain gitu. Itu dikarenakan sebab apa gitu? Padahal ayat itu Baik. Allah jaminan ya. Iya. Karena mungkin saja dia belum ikhlas atau hatinya belum terjaga. Karena hijab mah gampang kan, betul nggak? Gampang sekarang jadi mode. Betul Kak? Makanya gini, ada yang nanya ke Hamka, kok di Makkah juga ada perzinahan, ada apa? Tapi saya datang ke California nggak ada kan gitu. Ya tergantung hati orangnya, memandangnya. Kalau orang hatinya yang senung kepada pornografi, kepada hal yang tidak baik, semuanya jadi buruk, betul nggak? Makanya gini, memang tadi dikatakan fitnah wanita itu dahsyat, tapi kalau laki-lakinya menundukkan pandangan, insya Allah tidak akan. Jadi bukan hanya wanita yang menjaga diri, laki-laki pun sama. Makanya ayatnya kan 31-32 tuh. Betul nggak? Tentang nyuruh menundukkan pandangan. Jadi intinya kembali, meskipun itu fitnah luar biasa, kalau kita bisa menjaga diri, makanya kata Nabi, ini kan hadisnya jelas. Kalau kita sampai terganggu, terfitnah oleh wanita lain, maka salurkan kepada istri kita. Itu kata Nabi. Karena itu lebih baik dan lebih suci, sesungguhnya yang ada pada dia, ada pada istri kita. Yang sering jadi gambaran macam-macam itu setan. Seperti kayak gini. Oh, kalau saya nikah dengan si fulan tentu akan lebih bahagia. Saya akan begini. Itu adalah perkataan setan. Betul. Berarti dia, pertama, dia sudah menuduh Allah salah. Kayak kenal suara. Yang kedua, tadi bahwa kalau misalkan dia memilih, contoh misalkan begini, banyak orang yang nggak sadar. Ini tolong bagi yang sudah punya mantu, jaga ketika ada perselisihan di antara anaknya. Jangan gampang memecahkan pernikahan mereka. Karena nanti kalau nikah lagi pun bakal gitu lagi. Karena Allah ciptakan kita ini berpasang-pasangan dan saling menguatkan. Makanya tadi Ana sampaikan bahwa dalam konteks suami istri sampai Allah menggunakannya seperti pakaian. Kunna libasul lakum wa antum libasu lahum. Tadi fungsi pakaian itu ada berapa? Ada 3. Untuk menjaga dari panas dan dingin. Jadi suami dan istri itu harus saling menjaga jangan sampai terjerumus kepada kemusyrikan, saling terjaga pada permaksiatan dan yang lain-lainnya, harus saling menjaga, saling melindungi dari panas dan dingin. Jadi suami misalkan ada gelagat-gelagat nggak baik itu cepet-cepet, jangan malah kadang gini, ada suami udah mulai senang ke orang, dia malah menjauhi diri istrinya, itu salah. Harus ada dandan yang menor depan suaminya, bergaya tarik gaya yang mungkin tidak biasa gitu kan. Iya betul, biar suami itu nunduk ke istrinya. La haula wala quwata illa billah. Sampai begini loh. Ketika maaf ya, Umar itu menikahi ahli Madinah. Umar itu kalau mencampur istri dari belakang. Orang Madinah nggak mau. Turun ayat dari langit. Nisa'ukum harsulakum, istri kalian ladang kali, fa'tuhum haitsuma. Datangilah mereka asal di tempatnya kan. Mau sambil berdiri kalau bisa gitu kan, tidak masalah. Artinya mau seperti apa? Ini tolong. Jadi gitu, kalau ada suami uring-uringan, istri uringan, itu tanya kayak gitunya. Kadang itu digoda oleh setan seperti itu. Paham kan? Mungkin dia baca apa yang ia baca tidak sesuai dengan kenyataan kan, gitu enggak? Sampaikan, ngobrol dengan istri, cari solusi. Jadi bukan nyari yang lain. Sebenarnya rumput tetangga lebih hijau itu bohong. Betul, bohong. Kalau sudah nikah kenyataannya pasti lebih pahit daripada empedu. Makanya sering udah saya siapkan, sering saya sampaikan bahwa nikah itu adalah ibadah terpanjang. Harus karena Allah. Kalau misalkan karena cinta, habis bulan madu nanti bulan empedu kesananya. Betul. Jadi
Jadi artinya dua-duanya harus memang seperti itu. Istri itu harus sebagai pelindung suami, suami pun demikian seperti itu. Saling mengayomi, kemudian kan saling berhias. Makanya kenapa sunnah kalau kita pulang jauh, yang pertama kali lakukan adalah gosok gigi, bersih-bersih hingga tampil di hadapan istri itu, di hadapan istri dalam keadaan sudah rapi bersih. Bukan kalau berangkatnya klimis, pulangnya bau segala rupa gitu kan, kayak gitu. Sunnah, makanya antum di motor, di mobil bawa sikat gigi, bawa sabun kalau bisa. Nggak apa-apa aja, tapi istrinya jangan curiga. Loh rapi gini, curiga dari mana? Lah ini bahaya juga. Iya. Jadi memang harus gitu ya. Jadi ini perintah Nabi, kan perintah Allah. Kenapa baju itu saling berhias? Nah kalau ini mah tidak akan, hati itu ke orang lain tidak akan. Kan yang sering dikatakan rumput tetangga lebih hijau, padahal sintetis tuh di depan bisa dimakan. Enggak manfaat. Iya, palsu. Ya, orang haram kan, betul enggak? Jadi yakinlah apa yang Allah firmankan dan Allah sabdakan itu untuk kebahagiaan kita. Kalau kita praktekkan itu semua, antum akan bahagia dunia akhirat. Enggak akan ada bibit-bibit yang namanya selingkuh, bibit-bibit jadi pelakor, apalagi yang kayak gituan lah. Sampai ada yang ingin menyelamatkan janda tapi menjandakan yang ada, juga enggak akan. Itu mah nggak benar, itu mah kayak gitu mah. Poligami itu syariat Allah, ibu-ibu nggak boleh benci. Asal benar melakukannya adil. Betul, tidak masalah kalau dia betul-betul mampu untuk adil. Sekarang sendiri udah adil belum? Jangan sampai suaminya makannya padang, istrinya padang. Padang tahu tempe, goreng asin misalkan. Soalnya suaminya rendang terus. Kan beda, itu nggak adil itu kayak gitu. Betul ini, tolong saya sampaikan. Jadi poligami ini syariat Allah, nggak boleh ditolak. Siapa yang menolak syariat ini sama dengan menolak syariat sholat. Nah justru itu, tapi kan pelaksanaannya ini harus benar. Karena kalau tidak benar nanti di akhirat itu masuk neraka. Semangat ibu-ibu. Orang satu aja belum adil katanya, coba gimana? Iya. Bagaimana bisa nakal aja kalau belum dipraktekin? Betul. Tapi juga balik dikit. Iya baik. Bos lebih berapa? Udah asar ya? Ya baik. Ramai juga ya. Saya belum selesai nih. Makanya saya maju ke depan. Insya Allah nanti kalau ada kajian lagi kita coba ungkapkan saja. Jadi bentuknya interaktif itu lebih baik. Bisa lebih kena dengan permasalahan yang ada. Apa? Oh di Cibarubay, mangga mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, sepakat Allah Ta'ala. Jadi itu saja mungkin ibu bapak sekalian. Sebenarnya masalah fitnah ini masih banyak dan ini termasuk ya buat saya sendiri sebenarnya gitu ya. Jadi ini kita saling sharing saja, saling belajar. Yang benarnya datang dari Allah, salahnya merupakan kekeliruan saya dan saya bertobat kepada Allah Ta'ala. Serta bisikan syaitan yang mana setan selalu menjerumuskan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pesan gini. Nanti ada satu tema yang harus ikhwan dan akhwat bersatu kajiannya. Jadi tadi bersama anak masuk surga. Karena berkaitan dengan fikih-fikih di ranjang juga. Masya Allah. Jadi kenapa saya tampilkan ini? Karena orang menganggap tabu. Padahal dalam kitab para ulama itu dibahas masalah ini.
hingga tertimbulnya sering merasa tidak puas dan yang lainnya, hingga mencari-cari pemuasan di luar yang haram, itu akibat tidak paham masalah ini. Dan insya Allah dalam pembahasan masalah itu saya tampilkan bahasan fikih sampai fikih ranjang gitu. Karena anak soleh itu berasal dari sana jalannya itu. Itu saja mungkin ya. Baik, itu sudah adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.